Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui channel Mazmur TV pada kesempatan ini. Marilah kita kembali mendengarkan renungan malam. Dan sebelum kita mendengarkan renungan malam, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 15 dengan tema Tuhan membukakan hati. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak kami sampai kami menerimanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Kisah Rasul 16 ayat 13-15 ini tentang penginjilan Paulus di kota Filipi. Filipi adalah kota di Yunani. Kota ini masih ada sampai sekarang. Paulus dan rekannya Silas datang ke kota itu, mengajar di rumah ibadat Yahudi di situ. Di tengah-tengah orang yang mendengarkan, ada seorang perempuan dagang kain ungu bernama Lydia. Tuhan buka hatinya sehingga ia percaya dan dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya dan mengajak Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya. Rumah Lydia kemudian menjadi pos pekabaran Injil Paulus dan kawan-kawannya kepada orang-orang di Filipi. Dari cerita ini, apakah pengajaran yang bisa kita dapat tentang Lydia? Pertama, pada ayat 14 disebutkan bahwa Lydia adalah seorang pedagang kain ungu yang beribadah kepada Allah. Artinya, Lydia adalah seorang wanita yang beriman. Seorang wanita yang walaupun dia pedagang yang sudah sukses dan hidupnya berkecukupan, tetapi mau hidup terus bergaul dengan Tuhan. Dan itu tentu membentuk sebuah karakter pada dirinya untuk mau rendah hati, untuk mau diajar oleh Tuhan. Dan kedua, orang yang hidup bergaul dengan Allah itu mau mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, sehingga ia mau diajar oleh Tuhan untuk mau bertobat dan mau percaya kepada pemberitaan Injil. Dan oleh karena imannya itu, ia dan seisi rumahnya juga turut diselamatkan. Pengajaran yang berikutnya adalah orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan bagian dari rencana Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Pada ayat yang ke-15, di situ kita membaca bahwa Lydia kemudian mengajak Paulus dan teman-temannya untuk menumpang di rumahnya. Bahkan ia tidak hanya menawarkan rumah menumpang, tapi ia juga mendesak supaya Paulus menerima ajakannya. Dari sini kita melihat bahwa Lydia juga adalah seorang yang murah hati, dan ia mau untuk membuka hatinya untuk menjadi memiliki kasih untuk memperhatikan para hamba-hamba Tuhan seperti Paulus dan menjadi saluran berkat, menjadikan rumahnya menjadi basis gambaran Injil Kristus kepada orang-orang lain di
Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini? Kita saat ini telah memasuki minggu untuk persiapan menyongsong Paskah. Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah untuk mengampuni dosa manusia, untuk memberitakan tentang kabar keselamatan dan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Artinya, ini adalah sebuah berita, sebuah pekabaran yang sampai saat ini kita harus memberitakannya juga kepada orang lain. Apakah saudara bersedia buka hati saudara seperti dia untuk menjadi pemberita Injil dan dipakai oleh Tuhan untuk membawa berkat bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kebetulan jika pada kesempatan ini saya berbicara kepada Anda, mungkin saat ini Anda di rumah atau di mana saja, Tuhan mengutuk hati saudara juga untuk membuka hati, untuk menerima Injil Kristus, untuk membuka hati saudara menerima Kristus di dalam hati saudara, dan kemudian bersedia untuk bertobat dan diubah oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi penginjil Tuhan. Inilah firman renungan yang boleh saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk renungan yang boleh kami dengar. Biarlah kiranya keteladanan Lydia yang kami baca dalam firman ini, dalam ayat ini, boleh juga menjadi keteladanan bagi kami untuk meniru Lydia, menjadi hidup orang yang bergaul dengan Tuhan, jadi orang yang mau membuka hati kepada pengajaran Tuhan dan bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berita Injil, membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali firman Tuhan telah kita dengarkan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.